Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi bahwa apa sih bela negara itu. Maka kita awali bahwa bela negara ini merupakan sebuah wujud atau tekad atau tindakan warga negara di mana hal ini didasari atau dilandasi kecintaan warga negara terhadap negaranya. Dan ini merupakan hal yang sangat signifikan sekali dapat dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bela negara itu sendiri? Pertama, bela negara ini merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar atau amanah daripada konstitusi, di mana setiap warga negara memiliki hak atau berkewajiban untuk membela bangsa dan negaranya. Selanjutnya, diatur juga dalam undang-undang sebagai dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang nanti akan saya uraikan satu demi satu. Selanjutnya ada 3 alasan kenapa bela negara itu menjadi penting. Yang pertama, alasan historis. Alasan historis ini menandakan bahwa kita sebagai warga negara tidak lepas bahwa kemerdekaan kita ini bukan merupakan hal yang mudah, tetapi kemerdekaan ini harus bergerilya, berperang melawan penjajah sehingga mencapai kemerdekaan. Maka dengan demikian perlu bagi kita bersama, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk bisa atau dapat mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Selanjutnya ada alasan geografis. Alasan geografis ini dapat dimaknai bahwa berkaitan dengan geografis, letak kepulauan yang menjadi ciri khas daripada Indonesia ini perlu kita pertahankan agar tidak sejengkal tanah pun dapat dirampas oleh negara asing. Selanjutnya alasan demografis, ini alasan yang sangat fundamental bahwa bela negara itu dapat dilakukan dari hal yang terkecil atau di lingkungan keluarga kita sendiri. Selanjutnya nanti akan saya uraikan. Selanjutnya hak dan kewajiban dalam bela negara, tadi saya sampaikan bahwa tadi ada Undang-Undang Dasar, selanjutnya ada juga Undang-Undang tentang hak asasi manusia, selanjutnya juga ada Undang-Undang tentang pertahanan negara. Saya tidak akan banyak, kita akan lihat di Undang-Undang 1945 di pasal 27 ayat 3 bahwa tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Artinya bahwa bela negara ini adalah kewajiban bagi seluruh elemen bangsa termasuk mahasiswa sebagai salah satu elemen yang terdepan, garda terdepan di lingkungan masyarakat untuk membela dan mempertahankan negara. Selanjutnya ada beberapa konsep, ada 5 konsep bagaimana konsep bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Mencintai tanah air dalam konsep bela negara adalah kita bangga terhadap warga negara sebagai warga negara. Salah satunya itu, dan memang ini menjadi sebuah perhatian khusus cinta tanah air ini, bagaimana upaya-upaya yang dapat direalisasikan oleh mahasiswa, salah satunya adalah dengan mengemban amanah sebagai kaum-kaum intelektual di kemudian hari. Selanjutnya kesadaran berbangsa dan bela negara. Kesadaran ini diimplementasikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara bisa dilihat daripada tingkah laku atau tata kelakuan setiap insan di tengah-tengah masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat fundamental sekali itu adalah Pancasila sebagai dasar ideologi. Dan ideologi ini hari ini menjadi sebuah hal yang menarik sebetulnya, tetapi kita fokus bahwa Pancasila yang sudah digariskan oleh sebelum-sebelumnya pejuang-pejuang kita, maka menjadi sebuah dasar yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, selanjutnya berkaitan dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, ini dalam cakupan yang luas, artinya tidak hanya dalam kondisi perang saja, tetapi rela berkorban itu dalam berbagai hal. Salah satunya adalah nanti dalam hal tridharma perguruan tinggi yang akan saya uraikan selanjutnya. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ini kemampuan bela negara awal kalau kita lihat dalam konteks berbangsa dan bernegara, ini berbicara masalah militer dan seterusnya. Tetapi dalam konteks mahasiswa berbeda halnya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan peranan mahasiswa. Di sini ada beberapa peranan mahasiswa yang dapat direalisasikan sebagai bentuk daripada bela negara. Pertama, bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan. Sehingga harapannya adalah dengan adanya
mahasiswa dengan adanya kawan-kawan yang hari ini bersama-sama ada di dalam Propesa ini, maka dapat membentuk satu perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki sikap mencoba menelusuri permasalahan sampai ke akar-akarnya. Artinya adalah bahwa mahasiswa tidak hanya menerima saja apa yang sudah disampaikan, tetapi harus melakukan lebih lanjut berkaitan dengan pengertian atau penelitian-penelitian yang harus mencari jawaban atas dasar keilmuannya. Lalu yang paling penting yang dalam hal peranan mahasiswa itu adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Maka dengan ini Propesa Universitas Pamulang berbeda dengan Propesa yang lainnya. Di Universitas Pamulang bahwa Propesa yang berkaitan dengan bela negara ini menjadi sebuah kewajiban. Bahkan setiap Propesa, mungkin Propesa ini pun kita adakan juga berkaitan dengan bela negara. Ini sebagai wujud dan bentuk bahwa kita di Universitas Pamulang betul-betul mengedepankan nilai-nilai bangsa dan negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam Tridharma perguruan tinggi. Kawan-kawan mahasiswa, bahwa ketika sudah masuk di perguruan tinggi maka akan dikenalkan dengan Tridharma perguruan tinggi, di mana di dalamnya itu ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian terhadap masyarakat. Pertama saya akan uraikan berkaitan dengan pendidikan, bahwa mahasiswa sebagai kelompok terpenting ini sebetulnya dalam konteks pendidikan kewajiban mahasiswa adalah belajar, dan belajar. Dan selanjutnya dari hasil belajar itu nanti akan bersinggungan dengan pengabdian terhadap masyarakat, di mana hasil belajar ini dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat.